Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali bersatu hati dalam doa. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh yang akan diiringi nyanyian Teze di dalam cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Salah satu bacaan Alkitab leksionari pada hari Minggu ini dari Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat kesesakan terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita membutuhkan penghiburan untuk mengurangi kesesakan dalam hati kita. Biasanya kita mengharapkan orang lain menghibur kita dengan kata-kata yang manis. Namun, apa jadinya jika kata-kata manis itu bukanlah kejujuran? Saudara-saudara, di dalam kehancuran bangsa Israel, pada masa itu datanglah Nabi Hananya dengan nubuatnya yang memberikan penghiburan kepada bangsa Israel dengan mengatakan bahwa bangsa ini mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Tentu inilah suatu penghiburan yang dinanti-nanti oleh bangsa Israel. Akan tetapi penghiburan itu tak akan pernah terwujud sebab apa yang telah mereka lakukan adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, melalui pengalaman iman bangsa Israel, kita dapat belajar bahwa maksud Tuhan tidak selalu disampaikan dengan cara yang kita sukai. Firman-Nya tidak untuk menyenangkan telinga semata, tetapi untuk membawa kita semakin dekat kepadanya dan memahami maksud-Nya. Yeremia dan Hananya sama-sama menjadi nabi yang menyampaikan firman Tuhan.
Yeremia dan nabi-nabi pendahulu menubuatkan tentang pembuangan umat ke Babel, sementara Nabi Hananya menyampaikan hal sebaliknya, yakni tentang berakhirnya pembuangan. Tentu perkataan Hananya yang lebih disukai oleh rakyat, lebih suka didengarkan. Sayangnya perkataan itu tidak berasal dari Tuhan. Nabi Hananya pada akhirnya pun dihukum. Saudara-saudaraku, kata-kata yang manis memang menyenangkan untuk didengar. Sedangkan teguran atau peringatan sering membuat telinga menjadi panas. Tetapi ada kalanya hal yang tidak enak pun perlu untuk kebaikan kita. Jadi, jika kita adalah orang yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah pesan bukan untuk menyenangkan pendengar, tetapi menyenangkan Tuhan. Jika kita adalah pendengar, kita juga perlu belajar mendengar apa yang baik, apa yang Tuhan sukai, dan bukan hanya memilih apa yang menyukakan hati kita. Saudara, marilah kita berdoa yang dimulai dengan doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa syafaat. Ya Allah, pada malam hari ini kami ingin belajar membuka hati dan kesadaran kami bahwa tidak semua hal yang menyenangkan di telinga kami baik bagi kehidupan kami. Tolonglah kami untuk selalu rindu pada perkataan-perkataan yang mengedepankan kejujuran. Namun kami juga mohon ya Tuhan, bantulah kami untuk mengelola kata-kata jujur yang keluar dari mulut kami agar tidak menyakiti orang lain. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang bekerja dalam bidang media massa. Kiranya mereka terus mengedepankan kejujuran, menyiarkan berita-berita yang baik, dan memotivasi masyarakat untuk hidup dalam kerukunan.
terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya setiap orang yang terpanggil dalam bidang media massa selalu rindu menyampaikan berita yang baik dan jujur dalam menginformasikan dinamika COVID-19. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap orang yang besok pagi, mulai hari Senin akan mulai berangkat bekerja, mencari penghidupan bagi keluarga maupun diri mereka sendiri. Berikanlah imun tubuh yang baik, kesehatan yang baik, dan kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat pekerjaan dengan kesehatan yang prima. Berikanlah mereka sukacita dalam mereka bekerja, dan Tuhan tolonglah kami semua dalam mempersiapkan tatanan kehidupan baru. Kami menyadari semua harus dimulai dari keteguhan hati, kedisiplinan diri, dan penyertaan Tuhan sendiri. Tuhan, inilah syafaat kami pada malam hari ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Saudara, inilah syafaat kita pada minggu malam ini. Dengan menyatukan kekuatan dan permohonan kepada Tuhan, kita meyakini bahwa negeri ini akan pulih dan siap menghadapi tatanan kehidupan baru. Selamat malam, Tuhan menyertai.